考验众生，这就是你追寻的力量。亦可以让你毫无一个连自己的心都无法。秋儿，冬儿，是我用自己的心血战。Halo guys, kembali lagi bersama Mimin di channel Now Film. Bagaimana kabar kalian akhir pekan ini? Semoga masih pada sehat ya. Dan pada video kali ini, Mimin hadir kembali untuk meneruskan alur cerita dari sang penerus Tangsan, yaitu Yoho dan Wang Dong'er dalam Solen 2 episode terbaru, yaitu Solen 2 episode 98. Yang mana pada Solen 2 episode 98 ini menceritakan Yoho yang ditemui langsung oleh Tangsan saat menjalani ujian Dewi Cinta di Lembah Cinta Yin Yang. Dan juga di sini akan terkuak latar belakang dari Wang Jiu'er yang sesungguhnya. Dan seperti apa alur cerita selengkapnya, jangan lupa pencet tombol like dulu jika kalian suka. Dan kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Di sini terlihat Yoho ditemui Tangsan langsung dengan menggunakan pakaian sekte Tang kuno yang sedang mancing santai. Dan Tangsan berkata jika Yoho pasti sedang berpikir apa ujian petualangan hati sejati ketiga untuknya. Mendengar itu Yoho tampak terkejut karena Tangsan bisa melihat ke dalam hati Yoho. Dan Tangsan hanya berkata jika hati manusia sangat kompleks, bahkan mungkin Yoho sendiri tidak dapat melihat sepenuhnya. Di sini Yoho bertanya kenapa Dewi Cinta meninggalkan ujian di Lembah Cinta Yin Yang. Tangsan pun mengatakan jika alasannya ada dua, yaitu cinta yang dalam dan kebencian yang mendalam. Yang mana kebencianlah yang membuat Dewi Cinta kehilangan akal sehatnya dan terinfeksi oleh pikiran jahat. Sehingga Dewi Cinta memasang perangkap ini untuk menguji semua makhluk. Oleh karena itu, hanya perasaan makhluk yang bisa menyelamatkannya dari bencana. Setelah itu Tangsan membawa Yoho ke sekte Tang kuno dan bertanya jika suatu hari Yoho berhadapan dengan ayah kandungnya dan menyelesaikan dendamnya, hasilnya akan seperti apa. Seketika Yoho langsung terbawa emosi setelah teringat Daiho ayahnya itu. Namun Tangsan akan memperlihatkan kekuatan yang selama ini Yoho cari, yang mana Tangsan bisa dengan mudah memulihkan tubuh Yoho yang rusak dan juga bisa membuat Yoho tidak berdaya. Dan Tangsan bertanya jika orang yang memiliki kekuatan bertindak sesuka hati, menurut Yoho benua ini akan berubah seperti apa. Karena bagi Tangsan, seseorang yang bahkan tidak bisa menguasai hatinya sendiri, tak akan mungkin bisa menguasai kekuatan yang begitu besar. Tangsan pun juga tahu jika Yoho dan teman-temannya ada yang terjebak di masa lalu, ada yang khawatir tentang masa depan. Dan sebelum mereka menemukan jawaban mereka sendiri, mereka tak akan bisa pergi dari Lembah Cinta Yin Yang ini. Sementara di tempat lain, terlihat Bebe yang terluka parah sedang berusaha menyelamatkan Tangya yang dikurung oleh rumput biru perak. Namun meski luka Bebe separah itu, dirinya tetap berniat untuk menyelamatkan Tangya. Akan tetapi terlihat jika rumput biru perak terus menyerang Bebe yang berusaha mendekati Tangya. Yang mana hal itu pun membuat luka Bebe semakin parah. Dan tak hanya itu saja, karena rumput biru perak ini terus menyerang hingga Bebe tak berdaya. Akan tetapi Bebe tetap bertekad jika dirinya pasti akan menyelamatkan Tangya. Di sini terdengar suara Dewi Cinta yang memberitahu jika ada satu tanaman yang adalah kunci untuk menyelamatkan orang yang Bebe cintai. Yang mana ini juga hadiah yang diberikan Dewi Cinta untuk Bebe. Sementara Caito pun sedang menjalani ujian, yang mana di sini dia kembali ke masa lalunya saat masih berada di Kekaisaran Ryu. Yang mana di sini dia melihat kembali pemberontakan di Kekaisaran Ryu waktu itu yang ternyata dilakukan oleh Su Tianran. Di sini Su Tianran pun saat itu meminta Suhe atau nama asli He Caito saat di Kekaisaran Ryu untuk keluar dari persembunyiannya. Namun di sini Caito sadar jika ini semua palsu dan ini hanya ujian dari Dewi Cinta. Kemudian Caito meyakinkan dirinya bahwa dia bukan lagi Suhe yang dulu. Akan tetapi terlihat satu persatu anggota keluarga Caito dihabisi oleh prajurit Ryu, yang mana ini adalah cerminan rasa sakit di hati Caito. Yang mana bagi Dewi Cinta, penderitaan Caito selalu nyata.
Setelah itu terlihat Su Tianran pun berkata pada ibu Caito, meski dia tak memberitahu keberadaan Caito, namun Su Tianran pasti akan menemukannya. Dengan cepat Caito keluar dari persembunyiannya, melihat ibunya itu akan dihabisi Su Tianran. Akan tetapi terlihat jika Su Tianran dengan kejam tetap menghabisi ibu Caito ini. Dan Su Tianran tak menyangka jika Caito yang adalah putra mahkota kerajaan Ryu yang elegan berubah menjadi seperti ini. Yang mana hal itu membuat pembunuh bayaran yang dikirim Su Tianran tak bisa menemukan Caito. Di sini pun Caito baru tahu jika ternyata Su Tianran lah yang membunuh kedua orang tuanya. Yang mana hal itu pun membuat Caito sangat ingin membunuh Su Tianran. Di sini terlihat Caito yang ngamuk mengeluarkan semua alat pemandu rohnya untuk menghabisi para prajurit bayaran Su Tianran ini. Yang mana dia melakukan itu agar segera bisa menghabisi Su Tianran. Akan tetapi terlihat jika dengan santainya Su Tianran hanya melihat ini. Dan dia hanya memberikan tepuk tangan melihat aksi Caito barusan. Terlihat Su Tianran mengeluarkan roh pelindung naga ungunya saat Caito mulai mengeluarkan meriamnya yang banyak. Dan terlihat naga ungu Su Tianran ini pun mampu melahap semua serangan yang dikeluarkan Caito. Terlihat Caito menggunakan teknik lollipopnya sebagai perisai melihat Su Tianran yang balik menyerang. Dan dengan cepat pun Caito menggunakan alat pemandu terbangnya untuk berpindah tempat dengan segera. Akan tetapi saat Caito berusaha menyerang dari belakang, terlihat Su Tianran dengan cepat bisa menghindar, bahkan dia masih bisa menembakkan pemandu roh yang lain. Yang mana serangan Su Tianran ini membuat Caito tertekan meski sudah menggunakan perisai pemandu roh. Setelah itu pun naga ungu Su Tianran ini kembali menyerang Caito. Yang mana hal itu membuat Caito tak berdaya dan alat pemandu rohnya rusak semua. Tak berhenti di situ saja karena Su Tianran mengeluarkan pedangnya. Yang mana Su Tianran pun langsung mengarahkan pedang itu ke tubuh Caito. Melihat Caito menahan pedangnya itu, Su Tianran tampak meremehkan Caito. Karena jangankan hanya dengan kemampuan Caito sendiri saja, bahkan sekarang seluruh kerajaan Ryu ada dalam genggaman Su Tianran. Sedangkan Caito hanya bisa bertahan hidup dengan perlindungan Shrek. Yang mana bagi Su Tianran, Caito tidak memiliki negara, tidak memiliki keluarga, bahkan tangan Caito pun tidak memegang pemandu roh yang dia banggakan. Akan tetapi di sini Xiao Xiao datang dan berkata jika Caito masih memiliki dirinya. Melihat itu pun Caito meminta Xiao Xiao untuk pergi. Akan tetapi Xiao Xiao pun langsung menolak hal itu. Karena Xiao Xiao sudah memutuskan sejak lama bahwa dirinya akan berbagi kebahagiaan maupun kesedihan dengan Caito. Yang mana berarti musuh Caito juga musuh Xiao Xiao. Dan Xiao Xiao pun tak akan membiarkan siapapun melukai Caito ini. Di sini terlihat Su Tianran pun kembali menembakkan senapan pemandu rohnya itu. Akan tetapi dengan cepat Xiao Xiao langsung menahan itu menggunakan tungkunya. Dan karena dalam kesulitan terungkap ketulusan serta keteguhan Xiao Xiao telah menyembuhkan kepedihan di hati Caito, maka Dewi Cinta memberi hadiah untuk Xiao Xiao, yaitu kekuatan rohnya naik ke level 60. Namun saat Dewi Cinta akan memberi hadiah Caito, di sini Caito berkata jika dirinya tak butuh hadiah apapun. Karena dengan memiliki Xiao Xiao itu sudah cukup bagi Caito. Mendengar itu Dewi Cinta mengatakan jika ketulusan seperti inilah yang tidak dimiliki musuh mereka. Sementara itu Tang San memperlihatkan ujian Huabin dan Zulu kepada Yu Hao lewat air laut di pinggir pantai. Yang mana pada akhirnya pun di sini Huabin mengakui jika mulai sekarang di hatinya hanya ada Zulu. Di sini terlihat Yu Hao berterima kasih kepada Tang San karena selama ini Yu Hao berjuang keras untuk membalas dendam kepada mereka. Yang mana sebenarnya pun sekarang Yu Hao belum bisa melepaskan kebencian itu. Hanya saja bagi Yu Hao ada lebih banyak orang yang berharga untuk dilindungi. Dan Yu Hao sadar jika kekuatan murni hanya membawa kehancuran. Yang mana Yu Hao berniat menggunakan kekuatannya itu untuk melindungi keluarga dan orang yang dia cintai. Dan itulah jawaban Yu Hao atas pertanyaan Tang San tadi. Di sini pun Tang San mengatakan jika jawaban Yu Hao ini penting bagi Tang San juga penting bagi benua ini. Dan Tang San berharap suatu hari nanti Yu Hao benar-benar bisa melepaskan kebencian dan menggunakan hidupnya untuk melindungi orang yang dia cintai. Melihat Tang San mulai menghilang, Yu Hao baru tahu jika Tang San bukanlah ujian ketiganya. Yang mana karena itu Yu Hao bertanya siapa orang ini sebenarnya. Namun di sini Tang San hanya menjawab jika suatu hari nanti Yu Hao akan tahu sendiri. Dan sekarang Yu Hao harus menghadapi ujian yang sebenarnya. Setelah itu pun terlihat Yu Hao dikirim ke tempat yang sangat dingin dan bersalju. Dan terlihat jika di tempat ini Dong Er yang sudah menggunakan baju perangnya bersiap untuk menghadapi Ciu Er.
terlihat Dong pun bertanya-tanya di mana tempat ini. Dan Dewi Cinta mengatakan jika ini adalah tempat menguji ketulusan hati mereka, yang mana ini adalah pertarungan terakhir mereka di puncak es. Dan siapapun yang menang, maka Yuho akan menjadi miliknya. Mendengar itu Dong bertanya-tanya kenapa Dewi Cinta harus menggunakan Yuho sebagai taruhan. Dan mendengar itu pun Dewi Cinta akan menanyakan kepada Wang Qiu'er. Kemudian Dewi Cinta bertanya apakah Qiu'er ini memiliki kekasih. Dengan tegas pun Qiu'er menjawab jika dirinya tak punya. Setelah itu Dewi Cinta bertanya lagi apakah Qiu'er pernah mencintai seseorang. Namun terlihat jika Wang Qiu'er ini hanya terdiam. Di sini Dewi Cinta berkata jika ini adalah petualangan hati sejati, yang mana jika ada kebohongan maka mereka tak akan bisa pergi dari sini. Di sini Dewi Cinta bertanya lagi apakah Wang Qiu'er pernah mencintai seseorang. Dan sekarang pun Qiu'er menjawab jika dia pernah mencintai seseorang. Kemudian Dewi Cinta pun bertanya lagi siapa orang itu. Dan Qiu'er menjawab jika orang itu adalah Wu Yuhao. Mendengar itu, terlihat Dong sangat terkejut dibuatnya. Setelah itu Qiu'er mengakui jika dirinya memang bersalah. Dan mungkin sejak awal Qiu'er seharusnya tidak datang ke dunia ini, atau Qiu'er bisa mengenali Yuhao lebih awal dan bertemu dengannya dengan wujud lain. Karena sebelum Dong menunjukkan identitas wanitanya, Qiu'er masih punya sedikit kesempatan. Terlihat Dong pun masih bingung dengan perkataan Qiu'er ini. Dan di sini Qiu'er mengatakan jika di dunia ini tak ada sesuatu yang kebetulan seperti ini. Dan Qiu'er bertanya apakah Dong pernah berpikir jika tanpa darah keturunan yang sama mereka berdua bisa terlihat persis sama. Padahal Dong tahu jika Qiu'er lebih mirip Dewi Cahaya dalam hati Yuhao. Mendengar itu pun Dong masih terlihat bingung. Di sini Qiu'er mengatakan jika wujudnya ini sebenarnya berasal dari Dong. Atau lebih tepatnya Wang Qiu'er ini berasal dari proyeksi dalam hati Yuhao. Dan pertama kali Qiu'er melihat Yuhao melihat apa yang paling dalam diingatannya dan proyeksi penuh cinta dalam hatinya. Maka dari itu Wang Qiu'er membuat dirinya berbentuk seperti ini kemudian muncul di hadapan Yuhao. Akan tetapi Qiu'er tak menyangka jika kakak yang Dong ceritakan pada Yuhao ternyata Dong itu sendiri. Mendengar itu Dong bertanya-tanya apakah wujud Qiu'er ini palsu. Namun Wang Qiu'er menjawab jika nyata atau palsu apa bedanya, karena takdir begitu mempermainkan. Mendengar itu Dong bertanya apakah Wang Qiu'er ini sengaja memilih untuk menerima ujian dari Dewi Cinta. Dan Qiu'er hanya berkata jika dirinya bisa membunuh Dong maka di masa depan Qiu'er masih punya sedikit kesempatan. Yang mana dengan usaha terus-menerus Yuhao pasti bisa menerima Wang Qiu'er. Dan jika tidak melakukan ini maka dirinya tidak memiliki kesempatan sedikit pun. Di sini Yuhao yang sudah sampai puncak pun melihat Dong dan Qiu'er yang sedang berhadapan ini. Kemudian Qiu'er mengatakan jika cinta itu egois dan cinta itu tentang memiliki. Yang mana menurut Wang Qiu'er kehidupan Yuhao yang lalu sudah mati untuk Dong. Dan kehidupan Yuhao sekarang adalah yang diselamatkan Qiu'er dengan darah hatinya. Qiu'er pun memberitahu Dong jika setelah Yuhao memetik bunga kerinduan patah hati merah itu, Yuhao hampir mati. Dan saat itulah Wang Qiu'er menyelamatkan Yuhao. Karena di tempat itu ada bunga patah hati kerinduan merah lainnya. Kemudian Wang Qiu'er memetiknya dengan darah hatinya sendiri dan memberikan itu kepada Yuhao. Dan jika Qiu'er tak melakukan itu, maka Yuhao pasti sudah mati dan tak akan bisa kembali untuk menemui Dong. Sementara Yuhao yang melihat mereka tak bisa mendengarkan dengan jelas pembicaraan mereka berdua karena seperti ada penghalang. Di sini Qiu'er hanya bisa meminta maaf kepada Dong karena seumur hidup Qiu'er hanya mencintai Yuhao seorang. Dan Qiu'er pun tak ingin kehilangan kesempatan ini. Sementara Yuhao keheranan kenapa Wang Qiu'er menodongkan senjata pada Dong. Sambil menangis pun Dong hanya bisa berterima kasih kepada Qiu'er karena sudah menyelamatkan Yuhao. Karena jika bukan berkat Qiu'er, Yuhao pasti sudah mati demi menyelamatkan Dong. Di sini Dong mengaku jika dirinya bisa merasakan cinta Qiu'er untuk Yuhao. Dan Dong sadar jika cinta itu memang egois dan cinta itu tentang memiliki. Serta Dong berpikir jika pertarungan di lembah cinta yin yang ini mungkin benar. Yang mana di antara mereka berdua memang seharusnya hanya satu orang yang bisa bersama Yuhao. Dan pada Solen 2 episode 99, terlihat Dong dan Qiu'er akan bertarung satu sama lain untuk menentukan siapa yang lebih pantas untuk mendampingi Yuhao. Sementara Yuhao akan mendapat ujian lain yang sepertinya Yuhao akan menghadapi Tangsan mode Dewa Ashura.
Dan itulah guys alur cerita Solen 2 episode 98 ini. Buh, ternyata perkataan Tang San tadi bisa langsung menyadarkan Yu Hao ya. Akan tetapi Mimin sih sedikit terkejut karena ternyata selama ini Yu Er mencintai Yu Hao. Dan apakah benar jika yang akan dihadapi Yu Hao adalah Tang San mode Dewa Asyura? Kita tunggu saja dalam Solen 2 episode 99. Akhir kata, selamat malam mingguan dan see you next episode.